berdoa. Pujian ini yang selama beberapa minggu dalam masa raya Paskah kami nyanyikan. Menolong mengingatkan kami semua bahwa dosa yang menelisik hidup kami, menghancurkan, membuat hubungan kami, relasi kami dengan Engkau menjadi terputus. Demikian pula relasi kami dengan sesama kami menjadi porak-poranda oleh karena keegoisan kami. Namun apa yang tidak kami bayangkan, yang tidak kami duga, ternyata Engkau telah berbuat. Engkau telah membuka jalan melalui karya agung-Mu, melalui kebangkitan itu. Sehingga hubungan kami dipulihkan kembali. Di situ kami memperoleh pengharapan ke depan untuk melanjutkan sebuah karya agung. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk memahami Paskah, memahami kebangkitan ini dengan benar, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan dan karya kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Biarlah narasi pembacaan firman, baik itu yang kami dengarkan maupun yang kami saksikan, yang kami tanggapi melalui Mazmur, Tuhan juga yang menolongnya, sehingga kami memahami apa yang Engkau berikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kebangkitannya kami rayakan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Tuhan sudah bangkit. Selamat Paskah buat kita semua. Sambil membaca Injil tadi, saya mencoba menghayati, merenungkan kembali. Dan saya mencoba berada pada posisi 3 orang perempuan. Saudara-saudara, 3 orang perempuan tadi membawa apa? Ada yang masih ingat? Bawa apa di tangannya? Bawa keranjang. Bawa rempah. Saya mencoba berada pada posisi mereka setelah menyaksikan Tuhan dan guru mereka disalib. Tentu hati mereka hancur. Mereka sedih luar biasa. Saudara pernah nggak merasa kehilangan orang yang Anda kasihi? Orang yang Anda cintai? Orang itu adalah harapan dalam hidup Anda. Bagaimana rasanya ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai? Saya kira Ibu Susi punya pengalaman itu ya. Beberapa kali. Sedih. Hati kita hancur. 3 perempuan itu juga hancur hatinya. Dan ia mencoba untuk memulihkan dirinya. Dengan cara apa? Yang bisa mereka lakukan adalah membeli rempah-rempah itu. Masih ada kesempatan untuk membuktikan kasihnya, kasih mereka itu melalui pemberian rempah-rempah. Saudara-saudara, ketika hati manusia, hati Anda
diliputi oleh duka cita yang begitu dalam. Kira-kira yang kita pikirkan apa? Bisa nggak kita berpikir bahwa ke depan itu akan baik-baik saja? Saya kira pada umumnya manusia ketika mengalami duka cita mendalam itu blank. Ke depan ini saya mau ngapain? Nanti nggak ada orang yang saya kasihi, dia telah pergi itu. Siapa yang ngurus saya? Siapa yang memperhatikan saya? Dalam kekalutan itu, lupa tuh akan masa-masa yang membahagiakan. Lupa bahwa masih ada hari esok. Saya kira 3 perempuan itu dalam posisi yang seperti itu. Tadi kita amati, berusaha untuk divisualisasikan, ditampilkan. Mereka datang ke sini. Ini kita dekor umpamanya seperti kubur Yesus. Kubur pada saat itu, mungkin juga sampai sekarang kubur orang Yahudi, biasanya terdiri dari 2 ruangan. Di depannya akan ditutup oleh batu yang cukup besar. Lalu setelah saya gambarkan di sini, andai kata saja ya, kita bayangkan ini batu yang besar. Nah, di sini itu ada semacam tempat ya, nggak banyak sih, cuma bisa untuk mempersiapkan nantinya rempah-rempah itu, minyak, wewangian disiapkan di sini. Lalu ada sekat lagi, barulah di sini itu tubuh atau jenazah dibaringkan. Kok bisa sih orang yang mungkin sudah berapa hari lalu bisa meminyaki, bisa memberikan rempah? Yaitu tradisi mereka. Untuk merawat, memulasarah supaya jenazah itu tidak membusuk. Aromanya supaya tidak tercium, tidak enak, mereka akan membawa rempah-rempah itu. Jadi ketiga perempuan itu datang dengan duka citanya, lalu menuju kubur itu. Di tengah jalan pasti mereka akan bicara, ngobrol satu dengan yang lain. Kira-kira obrolannya ada nggak tentang sendagurau, tentang sesuatu makanan, atau menceritakan orang lain, bergosip? Saya membayangkan nggak ada. Nggak ada sendagurau, tidak ada gosip yang mereka bicarakan. Larut dengan kesedihan itu. Lalu dalam duka cita itu mereka baru ingat, siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu? Batu penutup kubur itu. Konon katanya, kalau nutup batu itu dari posisi di luar, tutupnya seperti gua itu, bukan perkara yang sulit. Tinggal didorong saja. Tetapi ketika batu itu sudah bergulir, menutup rapat, maka ada semacam pengaitnya di situ, bahwa batu itu tidak mudah untuk dibuka dari luar. Sudah berat, lalu terkunci sekali masuk itu. Mereka bertanya seorang kepada yang lain,
Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Kita dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, dan sekarang kita ingin bertemu memulasara jenazah itu. Cuma terhalang batu ini yang besar sekali dan terkunci itu. Wajar kan kalau kita pun berada dalam posisi 3 perempuan itu berpikir, oh iya ya, lalu ini buat apa? Kita bawa rempah-rempah, bawa wangian, kalau hanya mentok di situ, di depan pintu kubur itu. Dalam kebingungan itu, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata pintu kubur itu, batu itu telah terguling. Saudara-saudara, orang yang sedang diliputi duka cita tadi, kesedihan, sama sekali tak terbayangkan hal-hal yang indah. Ketika pintu itu terbuka, kira-kira apa yang dipikirkan oleh ketiga perempuan itu? Kenapa bisa terbuka? Ada nggak kira-kira dalam benak mereka berpikir, oh iya Tuhanku sudah bangkit, pintunya sudah terbuka. Kira-kira mereka berpikir begitu? Belum. Saya pun kalau ada di posisi ketiga perempuan itu, saya akan curiga. Jangan-jangan ini mayat Yesus ada yang mencuri. Ada yang mengambilnya. Mereka lupa bahwa semasa hidupnya Yesus sudah 3 kali mengatakan Anak Manusia itu akan ditangkap, akan menderita, diludahi, diolok-olok, disalibkan, mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit lagi. Bukan sekali. 3 kali Yesus mengingatkan pada mereka. Namun karena peristiwa itu, guncangnya hati mereka, duka cita yang mendalam itu, ini kok jadi lupa semua. Sehingga tanda-tanda bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur kosong itu, mereka abaikan. Nah saudara-saudara, bukankah juga demikian ya? Kalau kita sedang dilanda oleh masalah, oleh pergumulan hidup kita, apalagi kehilangan, kematian itu, maka yang terjadi adalah mata kita, batin kita tertutup untuk melihat sebuah pengharapan itu. Kita terpaku pada kesedihan, pada kematian, yang menurut Paulus dibahasakan pada sengat maut itu. Nah saudara-saudara, untunglah di tengah mereka merasakan duka cita mendalam itu, tadi diperankan ada seorang muda yang berbaju putih, berkilauan. Seorang muda ini kemudian bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Seorang muda yang berpakaian demikian itu mengetahui. Dan dia tahu persis identitas dan apa yang terjadi. Dan sekaligus maksud orang-orang itu untuk datang ke kubur ini. Yesus, orang Nazaret
yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Maka kubur ini kosong. Saudara-saudara, kubur kosong betul adalah pendukung bahwa Yesus tidak ada di makam itu. Yesus sudah pergi dari sana. Tetapi ini belum membuktikan apa-apa tentang kebangkitan itu. Sebab kalau nyatanya hanya kubur kosong doang, ada banyak spekulasi di balik itu. Tadi ya, bisa diambil orang, bisa dicuri, bisa dipindahkan, dan seterusnya. Maka bicara tentang kebangkitan bukan semata-mata kita ngomong soal kuburnya yang kosong. Tapi bagaimana si 3 perempuan tadi yang kalut, yang berduka, sekarang justru diminta oleh si pemuda itu. Segera kamu pergi. Dia sudah ada di sana. Beritakan kabar ini kepada murid-murid yang lain. Nah, disitulah kemudian mereka, tadi digambarkan kocar-kacir gitu ya, lari. Mestinya mereka penuh dengan, betul ada kegentaran, tapi gentar yang sifatnya, kalau dalam bahasa Yunani itu, yang sifatnya bahwa dia ini berhadapan dengan sesuatu yang ilahi, dan yang ilahi itu memberikan pesan kepada mereka untuk cepat-cepat pergi ke sana. Maka mereka pergi. Kesannya dengan ketakutan begitu ya. Tetapi ketakutan bukan karena melihat hantu, melihat setan di kubur itu, bukan. Tapi karena mereka tahu dan merasa bahwa inilah pesan kuat yang diberikan oleh utusan Tuhan untuk mereka lakukan. Sekarang mereka pergi menyampaikan berita itu. Yang saya mau katakan dengan tema kita terus berkarya, Tuhan sudah membuka jalan. Tadinya ketiga perempuan itu berhadapan dengan jalan yang buntu. Jalan yang buntu pertama-tama ketika mereka melihat, ini guru, ini Tuhan, ini orang yang dicintai, harapan, segala harapan, malah mati. Matinya dengan cara yang memilukan, mengenaskan, disalib. Sudah tiada lagi pengharapan. Mereka lupa akan apa yang sudah dikatakan Yesus tentang kebangkitan itu. Ada kembali sedikit harapan untuk bertemu, tetapi dengan jasad, dengan jenazah mayat Yesus. Malah pintunya tertutup. Mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu ini. Ketika mereka jalan terus, batu itu sudah terbuka dan mereka diberikan tugas pesan untuk menyatakan kebangkitan. Saudara-saudara, pintu kubur batu yang besar itu seolah-olah jalan yang tertutup dan sudah digulingkan. Yang menggulingkan bukan ketiga perempuan itu. Yang menggulingkan adalah kuasa Tuhan sendiri. Sekarang yang dibutuhkan oleh mereka adalah percaya pada pesan ilahi yang disampaikan oleh anak muda tadi. Orang yang berpakaian putih itu. Mereka pergi untuk menyatakan kebenaran ini. Dan nantinya memang betul. Mereka akan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, bagi kita apa sekarang? Mungkin Anda saat sekarang sedang berhadapan dengan kehidupan yang tidak mudah. Ibu Lis beberapa hari ini berdoa, meminta kepada saya,
Pak, tolong doakan, ya kan? Doakan siapa? Doakan adiknya yang sedang sakit. Mungkin ini yang sedang kita hadapi. Mungkin orang yang kita cintai sedang tidak berdaya. Mungkin ekonomimu pada saat ini tidak baik-baik saja. Kehilangan pekerjaan, sulit pemasukan. Apa yang harus aku lakukan? Bisa juga keluarga kita pada saat ini juga tidak baik-baik saja. Sering berantem, cekcok. Saya dengar sih tidak ada yang rebutan warisan di sini ya. Berhadapan dengan kesusahan, kesulitan, seolah-olah berhadapan dengan tadi pintu batu besar. Anda dan saya akan bertanya, Tuhan, batu ini begitu besar. Siapa yang akan menggulingkannya buat aku? Belajar dari kisah tadi, maju saja. Jalani terus. Hadapi kubur itu. Berarti apa? Hadapi masalahmu. Sekalipun berhadapan dengan kematian. Hadapi masalahmu. Jangan gentar. Persoalan nanti, batu yang besar itu bukan kamu yang menggulingkannya. Tuhan yang menggulingkannya. Yang dibutuhkan dari kita kemantapan iman. Saya percaya Yesusku bangkit. Dia tidak mati. Maka inilah yang harusnya terjadi menjadi semangat setiap orang Kristen, orang percaya bahwa kita punya semangat itu. Sekalipun orang lain mungkin melihatnya sudah tidak ada pengharapan. Barulah setelah itu kita bisa menerima pesan untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus bukan melulu dengan argumen, oh ini makamnya kosong, ini kain kapannya seperti ini, yang sekarang ada makam talpiot lah apa. Itu semua hanya konsumsi ilmu pengetahuan kita. Tapi sebetulnya bukti otentik untuk kesaksian bahwa Yesusku bangkit itu adalah sikapmu, sikap Anda dan saya. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tidak lari. Karena kita punya Tuhan yang bangkit. Kalau Anda nanti sore mengikuti ada kebaktian Paskah sore itu tentang 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Saudara-saudara, di situ diingatkan kembali melalui perjumpaan mereka dengan Tuhan yang bangkit. Mereka yang pesimis, yang takut. Kini diajak kembali untuk melihat hal yang optimis. Yerusalem yang dihindari karena mereka takut dengan para penguasa itu, sekarang mereka datang lagi. Itulah mentalitas kebangkitan orang Kristen. Anda dan saya. Jangan punya mentalitas playing victim. Saya adalah orang yang kalah. Saya adalah orang yang pecundang. Menuntut dikasihani. Itu nggak ada dalam kamus murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan akan tegar. Oleh karena ia percaya jalan itu sudah dibuka oleh Tuhan. Anda tinggal melangkah optimis dan percaya. Apa yang aku lakukan ketika sesuai dengan kehendak Yesus, maka disitulah Tuhan akan menyertai kita. Biarlah semangat kebangkitan ini bukan hanya terjadi di gereja ini, di tempat ibadah ini, tapi di tempat usaha Anda, di tempat Anda berkeluarga, di tempat Anda mencari nafkah, di tempat Anda bergaul. Aura kebangkitan itu akan terpancar.
Itulah kesaksian otentik murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.